caught in the crossfire. Was caught in the Selamat sore, hari ini saya lagi ada di Hotel Four Point ya. Kami yang lagi melaksanakan Rakernas BLK Komunitas. Di belakang kami itu ada GWK ya, Garuda Wisma Kencana. Bersama saya di sini ada Pak Gozi Al-Fatih, beliau merupakan Ketua FKM BLKK, dan juga Pak Muhammad Arifin, beliau Wakil Ketua Bidang Kerjasama. Selamat sore Pak Ketua, apa kabar? Mas Wakil Ketua. Lagi ini nih, santai nih, kita coba kasih informasi ke masyarakat, apa FKN itu, apa yang dilakukan hari ini, dan kira-kira apa kedepannya nih, apa nih fungsi FKN ke depan. Ya, jadi FKN atau Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas ini dibentuk dengan satu tujuan utama. Apa itu? Bagaimana membantu percepatan kemandirian BLK Komunitas yang sampai sekarang sudah berjumlah hampir 3.000, bahkan di akhir tahun ini akan berjumlah hampir 4.000. Iya. Tersebar di 400 lebih kabupaten kota se-Indonesia. Nah, ini proyek yang serius, melahirkan optimisme, tapi sekaligus juga menimbulkan masalah yang harus kita antisipasi. Masalah apa? Tentu yang utama adalah masalah kemandirian. Bagaimana BLK komunitas yang sudah dilahirkan itu pada akhirnya bisa mandiri, karena tidak mungkin pemerintah mensupport 100% karena keterbatasan resources yang dimiliki. Lalu bagaimana konsep kemandirian? Sebenarnya ini juga sederhana, meskipun prakteknya pasti complicated. Intinya adalah kemandirian ini di dalamnya mengandung 4 variabel utama, atau anggaplah ya ada 4 rukun kemandirian BLK komunitas. Pertama, akuntabilitas lembaga. Ini menyangkut misalnya perizinan, akreditasi, lalu tata kelola, leadership atau kepemimpinan. Lalu variabel kedua apa? Mutu pelatihan. Nah, mutu pelatihan ini terkait erat misalnya dengan kapasitas instruktur, lalu kurikulum pelatihan atau materi dan metode pelatihan, menyangkut juga sarana atau peralatan dan semacamnya. Lalu variabel ketiga adalah orientasi pelatihan. Apa maksudnya orientasi pelatihan? Ini harus dilihat apakah pelatihan atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK komunitas ini adalah demand based, demand driven, berdasarkan kebutuhan pasar atau tidak. Nah, ini kalau bicara kemandirian pasti terkait dengan hal itu. Atau saya katakan tadi barusan menyangkut orientasi pelatihan. Jadi meskipun nih seandainya mutu pelatihannya bagus, tapi kalau orientasinya keliru, nggak tepat, ya akhirnya hasilnya kurang efektif. Bicara result, ini bicara output. Lalu juga tentu competence base. Karena ini pelatihan berbasis kompetensi, maka harus merujuk pada hal-hal yang terkait dengan PBK itu sendiri, konsep PBK itu sendiri. Lalu variabel terakhir atau yang keempat adalah keberlanjutan program. Kurang ada gunanya tentu kalau lembaganya akuntabel, bagus, mutu pelatihannya bagus, orientasinya bagus, tapi nggak bisa berlanjut, nggak bisa sustain. Buat apa? Nah, variabel ini tentu terkait dengan beberapa indikator atau beberapa hal, misalnya kemampuan wirausaha, kewirausahaan. Terus lagi terkait dengan networking atau juga partnership dengan stakeholders, baik dari sektor privat maupun sektor publik, baik di pusat terlebih lagi di daerah lokal. Ini harus terbangun dengan baik. Tanpa kemitraan sulit buat BLK komunitas untuk bisa mandiri. Nah, saya kira itu intinya, ya, Pak Heri.
menarik nih. Sekarang ada 2.912, tahun depan ada mungkin tambah 1.000, sehingga menjadi berapa? Hampir 4.000. Kalau satu BLK aja bisa berlatih 100 orang kali 4.000 kan udah berapa itu? 400.000 ya? 400.000 yang dilatih, sehingga meningkatkan skill dari angkatan kerja di Indonesia. Ini kekuatan yang dahsyat. Tapi kalau BLK-nya tidak berdaya, tentu menjadi suatu musibah juga menurut saya. Artinya FKN tentunya mempunyai peran bagaimana BLK komunitas yang sudah dibangun oleh pemerintah ini terus keberlangsungannya dijaga. Kira-kira apa yang bisa membuat BLK ini bisa keberlangsungannya itu dijaga? Apa langkah-langkahnya yang dilakukan oleh FKN ke depan? Kalau ini bicara strategi, lah tentu strategi itu tidak lepas dari 4 variabel tadi. Nah, sehingga strategi apapun yang diterapkan harus mengacu pada kepentingan 4 variabel tadi. Bagaimana 4 variabel tadi bisa menjadi ukuran keberhasilan kemandirian komunitas. Jadi misalnya tentang akuntabilitas lembaga, ya kita harus ini mensupport tata kelolanya, memandu, memberi guidance bagaimana manajemen sebuah organisasi itu diterapkan secara baik, efektif, efisien, profesional dan semacamnya. Tanpa itu sulit untuk mandiri, karena ya gimana, meskipun kendaraannya bagus, sopirnya nggak qualified, ya nggak bisa dipacu kendaraannya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, inilah analogi kasarnya ya. Jadi poin utamanya memang kita mendorong BLK itu akan mandiri, karena kan kita paham ketika anggaran pemerintah yang terbatas juga belum mampu untuk membantu selamanya, memberikan program pelatihan selamanya ke BLK yang ada. Mungkin begitu. Atau ada tanggapan lain Pak Arifin atau? Ya, Pak Heri. Jadi BLK komunitas ini kan dibangun tentu ada tujuan. Salah satunya adalah harus mampu memberikan kontribusi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Harus bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan dari berbagai program yang sudah diberikan tadi. Karena tapi sebagai stimulus kita juga harus membantu mereka untuk mencarikan jejaring. Nah, jejaring dalam rangka penggalangan dana menuju kemandirian itu kita membangun jejaring kemitraan dengan berbagai macam stakeholder, baik dengan swasta maupun BUMN maupun Pemda, bahkan termasuk dari pemerintah desa. Kecuali BLK komunitas itu sudah bisa melakukan pelatihan berbayar. Sebelum bisa melakukan itu, BLK komunitas ini harus bisa berimprovisasi, menggali sumber-sumber pendanaan untuk program-program yang dilakukan. Kita sebenarnya sudah memberikan trigger, pemantik agar BLK ini berjejaring. Misalnya kita sudah coba komunikasikan dengan Pertamina Lubrikan, dengan Sido Muncul, dengan Panasonic, dengan berbagai macam perusahaan. Dalam catatan kami sudah ada puluhan lah perusahaan yang mau bekerjasama dengan FKN. Ke depan tentu kita berharap ada lebih banyak lagi, dan yang lebih penting dari itu adalah BLK yang tersebar di berbagai pelosok itu juga ini mau melakukan terobosan, memangkalkan diri, membangun jejaring dengan dunia usaha industri yang ada di sekitar, biar informal lokal di daerah tersebut, supaya tadi dikatakan Pak Ketua, program pelatihan itu juga based on need dengan kebutuhan
Jadi agar setiap alumni yang dihasilkan itu tidak hanya sekedar kompeten. Jadi, kompeten juga harus bisa ditempatkan. Itu dia bisa, jangan sampai kita juga hanya sekedar mencetak alumni-alumni yang kompeten tapi tidak bisa menempatkan, juga malah jadi beban bagi kita. Kita menjadikan ada pengangguran kompeten nanti. Intinya tetap tujuan BLK mencetak tenaga kerja yang lulusan yang kompeten sehingga dia siap untuk kerja atau siap untuk usaha kan gitu ya. Dan bisa ditempatkan ataupun berwirausaha. Iya. Mungkin itu Pak Ketua FKN. Kira dalam waktu dekat apa ini kegiatan Pak Ketua? Karena kita ini relatif baru dibentuk tahun kemarin. Kemarin itu waktu kita banyak tersita untuk menyusun peta jalan kemandirian BLK komunitas. Nah, tahun ini kita banyak melakukan sosialisasi peta jalan itu ke berbagai daerah, sambil tentu saja mengkonsolidasi BLK komunitas dalam rangka mempercepat kemandirian mereka. Nah, ini waktu dekat ya masih fase sosialisasi. Terus apa Pak Ketua nih waktu dekat yang bisa dilakukan FKN yang sudah ada di rancangan FKN yang dilakukan untuk agar para pengelola BLK komunitas ini paham yang dikerjakan oleh FKN untuk menuju kemandirian BLK itu? Ya, sekarang ini Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas atau FKN ini dalam waktu dekat ini, bahkan dari sejak kemarin kita melakukan sosialisasi di berbagai daerah. Di sementara ini rencananya di 17 titik, baru sebagian sudah digelar, ya berlanjut terus sampai akhir. Udah. Terima kasih Ketua. Ini penjelasan dari Ketua FKN cukup jelas bagaimana langkah-langkah FKN ke depan, bagaimana menuju BLK yang mandiri ke depan. FKN akan secara rangkum ya, FKN akan melakukan sosialisasi dari kajian peta jalan yang sudah dibuat, yang sudah dikonsep menjadi sebuah konsep bagaimana BLK menjadi mandiri. Itu nanti akan diteruskan menjadi sosialisasi sehingga semua pengelola BLK memahami konsep kemandirian BLK itu. Termasuk di dalamnya FKN juga akan memfasilitasi kerjasama secara nasional, juga mendorong di tingkat lokal kerjasama dan seterusnya. Tentunya FKN akan bekerja secara maksimal dan didukung oleh Direktorat Lemlat dan OPTP di daerah yang membina di BLK komunitas di daerah masing-masing. Terima kasih. Salam kompeten.